Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen panggung mata kuliah Fakultas Pendidikan Bapak Wahyu Harun Cahyadi MPD yang kami hormati, serta teman-teman PAI Malam yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenankan, saya nama Warismono, prodi PAI kelas malam semester 4, nomor NIM 2023 031 4037. Bersama dengan saya Mas Yeni Pratomo dan juga Mas Safirin, kami dari kelompok 1 akan melakukan mengadakan podcast terkait dengan pendidikan multikultural. Bangsa Indonesia terdiri atas multi etnis, budaya, sosial, sehingga sering disebut sebagai bangsa yang multikultural. Jadi keadaan seperti ini memerlukan pemahaman dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang multikultural. Pemahaman yang berdimensi multikultural harus dihadirkan untuk memperluas wacana pemikiran manusia yang selama ini masih mempertahankan egoisme kebudayaan. Negara kita merupakan negara yang multikultural. Ini ditandai oleh banyaknya pulau di Indonesia yang mempengaruhi penyebaran manusianya, sehingga berpengaruh juga pada munculnya keanekaragaman suku bangsa, budaya dan agama, serta kepercayaan yang berbeda. Jumlah suku bangsa di Indonesia hasil sensus yang dilakukan oleh BPS tahun sebelumnya itu terdapat 1.128 suku bangsa, sedangkan bahasa daerah 583 dan dialek dari 67 bahasa induk. Agama yang dianut pun ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari data tersebut menunjukkan bahwa budaya yang dimiliki oleh bangsa ini sangat banyak, apalagi dilihat dari struktur masyarakatnya. Masyarakat Indonesia yang ditandai oleh cirinya yang bersifat unik secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Multikultur yang dimiliki bangsa ini dapat dilihat dalam dua sisi. Pertama, keadaan ini sebagai kekayaan yang patut dibanggakan dan dilestarikan. Namun pada sisi yang lain, keadaan ini menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia tentang munculnya konflik sosial dan budaya. Untuk itu perlu manajemen pada masyarakat untuk dapat memaknai dan memahami multikultur agar dapat meredam potensi konflik. Contohnya konflik yang pernah berkembang di Indonesia, misalnya konflik antara suku Dayak dan suku Madura.
kasus kerusuhan Poso, Pandeglang, dan lain-lain. Konflik yang terjadi ini menunjukkan bahwa perbedaan yang ada dianggap sesuatu hal yang aneh dan tidak bisa saling toleransi atas perbedaan yang ada. Melihat keadaan seperti ini, keberadaan multikultur menjadi sebuah bom waktu yang setiap saat siap meledak apabila ada pemicunya. Isu tentang multikultur tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi juga menjadi isu yang sangat hangat dibicarakan di belahan dunia barat. Lihat saja bagaimana multikultural yang ada di Inggris, Kanada, Amerika, dan Swiss. Pada awalnya, negara-negara tersebut sangat diskriminasi terhadap kaum minoritas. Namun sekarang dapat diterima dan dipahami bersama tentang keanekaragaman yang ada di negara-negara tersebut. Kampanye tentang multikultural yang ada di negara tersebut memberikan ruang untuk berkembangnya multikultural. Negara tersebut mengizinkan atau bahkan menganjurkan keberagaman ras dan etnis. Kelompok minoritas dapat mempertahankan identitas budaya personal mereka, namun tetap dapat berpartisipasi dengan bebas dalam institusi sosial negara, mulai dari pendidikan sampai politik. Berkaca pada hidup damai dan kooperatif atas perbedaan yang ada di negara barat tersebut, perlu kiranya untuk dapat mengembangkan pendidikan multikultural tersebut ke Indonesia melalui dunia pendidikan. Contoh konkret pendidikan multikultural di Indonesia antara lain, yang pertama program pendidikan karakter yang mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan kerjasama. Yang kedua, kegiatan festival budaya di sekolah-sekolah yang menampilkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran bahasa daerah dan sastra lokal dalam kurikulum sekolah. Yang keempat yaitu program pertukaran pelajar antar daerah atau provinsi untuk mempromosikan pemahaman antar budaya. Dengan pendidikan multikultural, siswa dapat memahami dan menghargai keragaman budaya, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia, sehingga dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Kemudian contoh yang lebih spesifik di Indonesia tentang pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu sekolah-sekolah nasional plus atau sekolah internasional. Banyak sekolah ini secara eksplisit mengadopsi kurikulum yang lebih global dan multikultural, mendorong siswa untuk berinteraksi dengan berbagai budaya dan latar belakang. Contohnya yang pernah disebutkan adalah SMA Nasional 3 Bahasa Putra Harapan Purwokerto, tepatnya Jalan KS Tubun nomor 3 Rejasari Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Atau bisa disebut yaitu Puhua School yang aktif dalam kegiatan sosial lintas agama. Kemudian pondok pesantren, beberapa pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Darut Tauhid di Cirebon ini dikenal berhasil mengusung nilai-nilai multikultural dalam kehidupan bermasyarakat dan pendidikan mereka. Kemudian program moderasi beragama. Kementerian Agama RI aktif mengampanyekan dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan agama dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk menumbuhkan pemahaman yang toleran dan inklusif. Kemudian kurikulum muatan lokal. Banyak daerah di Indonesia memasukkan mata pelajaran muatan lokal yang mengajarkan tentang budaya, bahasa,
dan tradisi setempat, yang secara tidak langsung juga berkontribusi pada pendidikan multikultural dengan menghargai kekayaan lokal. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.